Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Dr. Haji Ahmad Fahrur Rozi atau biasa dikenal dengan Gus Fahrur. Beliau merupakan Ketua PBNU, Wakil Sekjen MUI, dan Ketua Ikatan Gus-Gus Indonesia. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng beliau mengenai fenomena artis hijrah, sejarah pesantren, dan bagaimana tanggapan beliau mengenai banyaknya pembubaran kajian Islam. Gus udah pernah denger hijrah fest belum? Yuk kita langsung cari tahu bareng Gus Fahrur di Untung Mau Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung ya. Terima kasih untuk yang tetap berada di sini ya, tetap support kita selama ini, dan kita doakan semua dalam keadaan baik-baik saja, semua sehat semua, yang punya utang dilunasin, punya jodoh dijodohin, yang belum punya kerjaan ya tiba-tiba dikerjain ya, dapat kerjaan maksudnya. Nah, hari ini, wah ini luar biasa nih. Hari ini kita punya tamu yang inspiratif juga. Nah, kalau kesempatan sekarang ada kesempatan di mana saya juga sambil belajar. Nah, ini momennya nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu cuma kita tahunya kayaknya di sosmed, atau juga mungkin tahu-tahunya kita tuh asumsi-asumsi, kita bisa tanya langsung. Tamu kita adalah seorang Ketua PBNU bidang keagamaan, juga Wakil Sekjen MUI, dan juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang Malang, yaitu Gus Fahrur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Gus? Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh, sebelum dilanjutkan teman-teman, Gus Fahrur ini adalah ketuanya IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Waduh. Ini yang mendirikan siapa Gus? Ya sama teman-teman dulu tahun 2004. 2004 ya, ingin kita supaya Gus-Gus Jarum Kiai masa depan itu bisa bertemu sejak dini, supaya mereka bisa akrab. Maka kita bikin kayak paguyuban lah, ketemu forum gitu. Tapi sebenarnya kumpul gak sih Gus? Ya secara umum sih kumpul, kalau ketemu ya kumpul. Artinya pesantren-pesantren itu sebetulnya saling berhubungan. Jadi pesantren itu kalau tidak terhubung secara kekeluargaan, dia terhubung secara keilmuan. Karena pesantren ini mesti murid pesantren itu murid pesantren sana. Pasti gitu. Ada koneknya. Iya, ada ginekologinya. Jadi kalau nggak begitu hubungan perkawinan. Jadi mengapa pesantren di Jawa itu sangat kuat? Karena mereka rata-rata itu besan. Cirebon menikah di Kediri, Kediri menikah di Madura, Madura menikah di Malang. Hampir seluruh Kiai Jawa Timur itu keturunan Madura. Oh, jadi memang zaman dulu juga udah menjaga keturunan ya? Memilih gitu maksudnya? Ya, jadi anak mereka lebih gitu senang untuk besan bersama-sama kiai atau santrinya jambil menantu. Sehingga saat pesantren dengan pesantren lain itu saling terhubung. Jadi pesantren ini muridnya pesantren ini, Jadi kalau diurut kayak ada silsilah gitu. Jadi pesantren saya ini kakek saya alumni Sitokiri, Sitokiri muridnya Ki Khalil Bangkalan, Khalil Bangkalan muridnya ini sampai di Mekah, sampai di mana. Jadi kalau diurut begitu ada sanad ilmunya sampai ke Rasulullah ada. Masya Allah. Jadi ayah saya muridnya Ki Romli Peterongan Jombang, Ki Romli muridnya Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Bangkalan muridnya Ki Syekh Khatib Minangkabawi di Makkah, Syekh Khatib muridnya Syekh Mahfud Tarmas, mau terus bersambung ada sanadnya sampai ke ujung tuh ya? Sampai ke ujung. Masya Allah. Jadi istri juga dari pesantren lain? Pesantren, seperti saya, istri saya itu ada Kiai Lirboyo. Lirboyo itu mertua saya itu mantunya Kiai Kerapiak Yogyakarta. Jadi bersambung, ini Jogja, ini kemana? Jadi hampir rata-rata pesantren itu bersambung-sambung. Jadi dulu almarhumah istri saya dari Lirboyo. Sekarang saya meninggal lagi Lamongan. Lamongan itu keturunannya ini, keturunan itu. Jadi kalau diurut, hampir semua pesantren itu bersaudara. Kalau enggak nasabnya, ya ilmunya. Berarti ada kemungkinan hampir setiap pesantren itu kenal? Saling kenal, saling terhubung. Oh ini jalur mana? Tinggal gitu aja. Oh itu Quran itu mesti jalurnya itu ke Kudus ke Jogja gitu. Ada spesifikasi ya Kiai? Pesantren ini hafalan? Ini ya. Jadi ada garis besar itu, ada pesantren yang hafal Al-Quran, ada pesantren yang ke Kitab Kuning. Kalau Kitab Kuning ini rata-rata gurunya itu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi Cirebon itu muridnya Kiai Khalil, Jogja, Jawa Timur, Madura, semua muridnya Kiai Khalil. Kiai Khalil itu muridnya
dari Mekah. Jadi ada gurunya ke gurunya, ada sanadnya. Jadi rata-rata kalau di Jawa ini ya, rata-rata pesantren itu mesti ilmunya bersambung ke Termas. 300 tahun yang lalu ada pesantren besar di Pacitan, di gunung, pesantren Termas. Nah, Kiai Termas itu dulu tinggal di Mekah. Nah, dia orang pertama yang pergi sekolah ke Mesir itu Termas. Orang pertama di Indonesia yang tercatat menjadi mahasiswa di Al Azhar. Oh, itu kemudian dia mempunyai jaring internasional kan dari situ. Jadi jaring keilmuan ulama Indonesia itu ya dari Timur Tengah. Cuma kemudian turun kemana gitu. Jadi kalau rata-rata berarti pesantren Tebireng itu murid dari Madura, Lirboyo murid dari Madura, Buntet murid dari Madura, mana Probolinggo murid dari Madura. Jadi guru yang terdekat dengan kita itu Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu guru semua guru. Jadi orang NU, orang Muhammadiyah, semuanya kiainya itu ke Kiai Khalil. Rata-rata semua, sampai ayahnya Buya Hamka aja pergi ke Kiai Khalil. Masya Allah. Jadi Kiai Khalil itu gurunya guru di Jawa. Kiai Khalil itu lulusan dari Mekah. Sanadnya langsung sana. Dari Mekah, dari Syekh Khatib Minangkabawi. Apa ini rahasianya? Sebenarnya Islam masuk dari situ jangan-jangan. Kan itu Islam lebih tua lagi. Itu kan masih zaman dulu. Ini yang sekarang kekerabatan ilmu hari ini, jadi hampir semua pesantren itu bersambung, kecuali pesantren modern. Kalau pesantren modern itu gontor, induknya gontor, kemudian cabang alumni gontor. Tapi kalau pesantren tradisional itu rata-rata di Jawa ini ya ke Khalil Bangkalan. Oh, jadi memang naluriah santri itu kepengen menyebarkan ilmunya lagi, bikin pesantren lagi. Iya. Awalnya dari situ berarti kan? Iya, jadi santri-santrinya bikin pesantren lagi, jadi nyebar. Jadi Kiai Khalil itu punya murid bikin pesantren di Lirboyo, punya murid bikin pesantren Tebireng pendiri NU, punya Khalil Kiai Genggong Probolinggo, punya Kiai murid lagi Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir semua kiai-kiai Jawa yang abad 19-20 ini murid Kiai Khalil Bangkalan. Makanya berarti gus-gus itu ya bersambung. Putra-putranya pesantren ini semua bersambung. Semua bersambung karena pasti dia kakeknya murid siapa. Kakek saya murid Sidogiri. Sidogiri itu sudah berusia 300 tahun. Jadi pesantren itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Kayak pesantren Sidogiri itu sudah 300 tahun. Pesantren Termas sudah 300 tahun. Saya alumni dari zaman penjajahan itu dah. Oh, sebelumnya belum Belanda. Jadi saya dulu di Lirboyo itu 1910. Pesantrennya saya dulu ngaji di Lirboyo. Lirboyo itu muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Jadi kita ini semua pesantren ini bersambung. Jadi kalau diurut guru kita sama. Berapa itu ya pahalanya Syekh Khalil? Iya, Syekh Khalil Bangkalan itu guru semua kiai di Jawa. Hampir semua kiai Jawa itu pasti ilmunya ke sana. Kalau Quran itu ke Kiai Munawir Kerapia. Hampir semua guru Quran itu sanadnya ke sana. Ya. Masya Allah. Ya ini enaknya hidup di zaman pada saat belum banyak waktu itu umat muslimnya. Jadi ibaratnya ketika penetrasi terasa tuh. Nah, sebenarnya kayak di keluarga saya itu kan ibu saya Solo Klaten itu sebenarnya keluarga NU juga. Iya. Cuma masalahnya cucunya telat ngaji. Jadi kita nggak paham ya begini. Kalau dulu belum tertarik ngomongin beginian nih. Belum tertarik gitu. Tapi ternyata pas dilihat nih bahwa kearifan nasional dari sisi ini aja unik gitu, luar biasa. Kalau boleh tahu berapa total Gus yang ada? Ya sejumlah pesantren itu kalau di Jawa disebut Gus, kalau di Madura disebut Lora, kalau di Jawa Barat disebut Ajengan, kalau di NTB dipanggil Tuan Guru. Ya berapa ribu pesantren. NU punya 28.000 pesantren. Berarti yang dikelola Gus itu ada anggota berapa juta? Jadi kalau NU itu ada namanya asosiasi pesantren, namanya RMI. Itu dia mengelola anggota sekitar 28.000 pesantren, sekitar 3 juta santri. 3 juta santri? Iya, se-Indonesia. Aduh, itu gimana ya buat makanya kan anggotanya diusulkan ada direktorat khusus Dirjen Pesantren. Karena pesantren itu menjadi sudah entitas sekolah tradisional khas Indonesia yang sangat besar ya. Dan ini berdiri sebelum Republik ini berdiri. Udah 300 tahun, 400 tahun.
Sudah, ya ini adalah pendidikan karakter khas Indonesia itu ya pesantren itu. Sebelum ada UI, sebelum ada UGM, sebelum ada pesantren sudah ada. Kalau total pesantren, Gus, tahu nggak jumlahnya? Total? Mungkin ya di atas Perkiraan 32.000. 32.000. Kalau yang di NU ada 28.000. Tapi kan ada juga yang non NU, mungkin ada yang Muhammadiyah, ada yang modern, gitu ada ya? yang modern, ada yang Persis, ada yang Al Irsyad, ada Al Khairat. Kalau di sana, kalau di timur ada NW. Kalau di NTB itu ada satu kelompok besar namanya Nahdlatul Wathon. Sama sebenarnya. NW. Oh, tapi NW itu organisasinya. Katanya dia punya 1.000 cabang. NW. tapi rootsnya sama ke Kiai ke Syekhul. NW itu murid dari Makkah. Jadi itu kira-kira setunggal guru lah sama Kiai Hasyim gitu. Dia NW itu dulu Tuan Guru Zainuddin mondoknya di Mekah. Nah gurunya sama dengan gurunya Kiai Indonesia kayak Kiai Hasyim, gurunya Kiai. Kan rata-rata Kiai Indonesia dulu itu ngajinya di Mekah. Jadi kayak Kiai Hasyim Asy'ari itu ngajinya di Mekah. Kiai Wahab juga ngajinya di Mekah. Kiai Ahmad Dahlan juga ngaji di Mekah. Jadi gurunya itu sama. Pendiri Muhammadiyah, pendiri NU itu satu guru. Kalau di Jawa itu gurunya Kiai Soleh Darat Semarang. Kalau di Mekah ya Syekh Zaini Dahlan. Gus bisa apal ya? Gus kalau tahu pesantren Gus sendiri nih, Anur ya? Anur ya. Berapa mahasiswa? Mahasiswa deh santrinya? Santri Anur sekarang di Malang itu sekitar 10.000. 10.000 guys tuh, 10.000 ya, bukan yang cuma 500, 10.000 nggak nanggung-nanggung, tapi dikelola langsung sama Gus. Saya kelola sekitar 1.500. 500 juga Jadi banyak. ada Anur 1, Anur 2, Anur 3, Anur 4, Anur 5 begitu. Jadi kita bersaudara sudah berkembang. Itu nggak repot Gus, kelola gitu. Enggak, karena masih sempat ke sini gitu, ke iya, Jakarta. saya setiap minggu ke Jakarta, kan sudah sistem sudah berjalan. ya? Ya, guru-guru udah banyak dan kita kan udah pesantren lama, mulai kakek saya, ayah saya, sehingga ya alhamdulillah sistem sudah berjalan. Nah, ini yang jadi kemudian melihat bagaimana sejarah pesantren, sejarah santri itu seperti apa, awal dari mana. Nah, sekarang ini sedang ada fenomena santri YouTubiah. Ya, Gus. Nah, kita ini kan santri YouTubiah. Baru telatnya. Santri online. Santri online. Baru belajar di usia-usia sekarang, ya, ibaratnya. Ya tentunya juga di momen ini karena kita mungkin santri YouTubiah, gurunya juga guru online gitu kan. Ya, kita tahunya cuma nggak ada, misalnya kalau di pesantren kan ada jalurnya gitu ya. Belajarnya ini dulu segala macam gitu. Nah, biasanya kalau kita belajar dari YouTube itu kan ya langsung praktek sehari-hari mana halal mana haram. Saya begitu. Tapi memang kita merasa ya awalnya ya jujur aja Gus, waktu awalnya mulai ngaji itu ya, perasaan kalau menemukan sesuatu, wah ternyata selama ini saya salah yang itu. Bawaannya mau ngasih tau orang aja gitu lah. Bawaannya orang lain, wah salah ini haram nih gitu. Ya kita benar. Namanya juga ban putih Gus. Jadi ibaratnya kalau kita dikit-dikit ngegas aja gitu bawaannya, wah nggak boleh tuh gitu, misalnya kayak gitu. Tapi terlalu frontal itu makin kesini ada temen yang begitu jadi makin paham, oh dulu saya juga gitu. Jadi agak-agak maklum gitu. Nah, fenomena itu kan dari 2018 sampai sekarang dinamakan fenomena hijrah, gitu. Kita mau dengar pendapat Gus sendiri gimana kalau untuk fenomena hijrah itu seperti apa sih pandangan yang Gus tahu? Iya positif ya, sebetulnya kita senang anak-anak muda kemudian tertarik mengaji, itu bagus ya, saya kira sangat bagus sekali dan itu sebuah kesempatan yang harus diambil ya. Karena memang menurut survei di Indonesia ini orang yang pegang handphone di atas 8 jam sehari itu sudah 90%. Jadi masyarakat kita ini mayoritas itu pegang HP di atas 8 jam setiap hari. Lebih intens ngobrol sama istri jangan-jangan. Iya, maka dia bangun tidur belum pegang istri udah pegang HP.
Bahkan kalau perlu tidur aja dia jangan penting dia lihat HP. Dia tidak tahu istri di mana. Nah, makanya sekarang dakwah yang paling mudah dijangkau ya HP itu. Jadi memang harus menjadi tugas kita ya, bahwa mungkin ini era ini harus ditanggap secara arif. Kalau dulu orang punya waktu banyak tinggal di pesantren bertahun-tahun, sehingga kemudian ya dengan segala keterbatasan dan yang ada ya, hari ini mungkin orang sudah mulai berubah, sudah sedemikian cepat kemajuan teknologi, cyber. Maka ya pilihannya adalah bagaimana kita isi ini dunia medsos ini, YouTube, apapun dengan hal yang bermanfaat. Nah, salah satu yang saya lihat itu fenomena hijrah ini, kemudian mereka kemudian jadi ngaji. Itu menurut saya positif. Cuma memang yang harus dihindari itu adalah bagaimana orang itu tidak boleh memonopoli kebenaran. Bahwasanya sejak dulu di kalangan ulama itu terjadi perbedaan pendapat, jadi perbedaan penafsiran, ya tidak tunggal. Yang menjadi masalah itu ketika orang baru tahu sedikit, kemudian terus dia merasa yang lain paling salah. Benar aja ya. Gitu. Jadi kita ini berebut kebenaran kayak ibaratnya 4 orang buta yang ingin lihat gajah. Iya, benar. Ya, jadi kalau yang pegang kupingnya bilang gajahnya tipis, kalau yang pegang ekornya bilang panjang, yang pegang belalainya bilang lucu geli-geli gitu, yang pegang perut gede gitu. Ada yang pegang pupnya enggak kok lebek. Jadi masing-masing itu mendeskripsikan apa yang dia tahu, perspektif yang dia tahu, tapi dia tidak mau lihat persepsi orang. Ya. Ada sebetulnya dia kalau mengatakan gajah tipis memang benar kan, dia pegang telinganya. Ya. Yang pegang dia bilang luncing ya dia benar kan, dia pegang apa gading. Salahnya ketika dia nyalahkan yang lain. Ya, itu. Yang pegang gading bilang siapa bilang tipis itu sesat, saya pegang sendiri luncing. Yang pegang perut bilang siapa yang bilang lincing, saya pegang gede kok, itu goblok lah ini. Dia menjadi salah ketika dia nyalahkan orang. Sebenarnya dia itu sudah sama-sama benar. Dari segi kupingnya yang memang tipis, benar. Dari segi perutnya yang memang gede, benar. Ekornya yang memang panjang gitu. Nah, kadang kita belum punya pandangan yang luas dari beberapa sisi. Makanya kata guru saya, semakin orang itu pintar, tandanya semakin sedikit dia mencela orang. Karena dia tahu alasan. Jadi istilah kalau dalam bahasa Arab itu idza urifas sabab zalal ajab. Kalau sesuatu diketahui sebabnya kan nggak heran. Ya. Oh ini hebat. Oh ternyata pesulap merah mau tahu. Ya. Oh itu triknya begini kan jadi nggak hebat. Jadi orang itu menganggap perbedaan itu bukan begini karena dia nggak tahu sebabnya. Kalau saya tahu sebab, oh kenapa dia pakai jenggot, oh iya saya tahu dalilnya begini. Kenapa dapatnya, oh iya nggak pakai jenggot begini, selesai. Coba orang yang susah itu kalau tahunya cuma itu sih, kemudian yang nggak pakai jenggot kafir umpamanya atau sesat. Nah ini masalahnya. Seandainya dia tahu lebih banyak, dia akan tahu, oh ini hukumnya sunnah. Ya yang sunnah harus dibilang sunnah, yang wajib dibilang wajib. Kan jangan kemudian mewajibkan orang sesuatu yang tidak wajib, gitu loh. Kadang orang karena tahunya masih sedikit, kemudian dia mengatakan seakan-akan itu wajib, sehingga kemudian dia menganggap yang tidak begitu sesat atau yang tidak begitu salah. Nah itu masalah. Jujur, Gus, dulu pernah saya begitu. Ya kita paham, jadi ibaratnya pas sudah kemudian dengar dari berbagai jenis sudut pandang, iya ya, ternyata kayak angka 9 di meja nih. Iya. Ya. Jadi 6 bisa 9. Kalau dari Gus bilangnya 6, saya 9. Iya, benar juga ya. Kemudian saya dikasih kalau nggak salah tuh ada satu hadis yang mengenai sholat asar tuh. Iya betul. Langsung terbuka saya ngerasa waktu itu iya ya. Iya. Kalau apalagi ada juga yang teman yang nasihatin waktu itu kayak tau nggak iblis itu ilmunya tinggi banget. Iya. Masuk neraka sama karena dia ngerasa paling benar. Iya. Gitu ya. Jadi makin lama makin oke. Jadi saya masih betul. Jadi makin belajar malah makin merasa kita belum tahu banyak gitu. Jadi masya Allah. Dan makanya itu yang harus dilakukan terus belajar. Tapi ini fenomena Gus menurut saya. Jadi justru apa mungkin manusiawi ya. Jadi ibaratnya kita diciptakan dengan sudut pandang yang nggak terlalu luas Gus. Jadi ibaratnya kayak contoh lah. Lihat handphone. Kita kalau lihat handphone postingan, kita udah bisa judgement orang ini begini. Dari postingannya orang itu gitu. Padahal yang kelihatan kan yang dia pilih itu. Dan juga
mungkin aja aslinya nggak gitu, tapi dia memilih orang untuk menyangka seperti itu gitu Gus ya. Iya. Itu kan seperti kayak tadi Gus bilang megang gajah tadi gitu, kita nggak ngelihat holistik semuanya, tapi kita udah langsung bisa judgement. Iya itu Mas. Ibaratnya kamu salah gitu. Kamu salah. Kamu salah. Yang benar tuh saya gitu. Soalnya saya pernah di satu meja isinya begitu, justru saya ngerasa oh, jangan-jangan sebenarnya kita nggak ada yang benar ya, atau bisa aja benar semua. Benar semua. Sama-sama nggak punya ilmu, tapi debat kusir. Nah itu. Oh, ngerasa di sini bahwa ya, berarti justru kita ini berarti challenge-nya harus nambah-nambahin banyak referensi ilmu. Jadi jangan fanatik pada seseorang atau sesuatu sebelum kemudian kita menafikan yang lain. Bahwa banyak orang yang punya pengetahuan, banyak orang yang punya, artinya kita mesti dengan kerendahan hati mau menerima berbagi kebenaran. Oke, Anda boleh merasa itu benar. Oke ya. Tapi kan Anda tidak perlu menjadi hakim kebenaran bagi orang lain. Wah, Anda salah. Anda benar. Saya meyakini ini, ya yakini benar. Tapi kan saya tidak perlu terus mengatakan yang lain jelek. Mas Ari bilang istrinya cantik, ya bu. Tapi kan terus yang lain jelek kan ya nggak usah. Ya yang ini cantik menurut Mas Ari. Kan sendiri loh. Iya, istri saya juga cantik kan. Pas ngobrol sama temen jadi jelek. Kan cantik sendiri. Tidak mesti terus mengatakan kalau yang cantik yang lain jelek. Saya boleh lah. Bilang istri saya cantik, saya memilih dia. Tapi Mas Ari punya pilihan juga kan. Itu kan masing-masing harus ada sudut pandang yang lebih moderat untuk kita bisa menerima pandangan orang lain ya. Jangan kemudian kita merasa paling benar sendiri. Itu yang berbahaya. Kalau sudah orang menolak kebenaran, terus dia fanatik berlebihan, nah disitulah kemudian menjadi perpecahan. Saya sepakat tuh Kiai. Jadi memang ibaratnya proses ya sebenarnya, waktu yang menjalankan hal seperti itu gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang nyangka saya masih kayak kaku kayak gitu juga ada gitu. Tapi ya ini sebuah proses juga, ini sesuatu juga. Bahkan ada juga teman saya juga yang lagi posisi gas-gasnya juga, saya ngerasa, iya dah, saya juga maklum dengan keadaan ini gitu. Nah makanya dengan posisi kayak gitu, kadang orang salah paham dengan saya secara pribadi pun, saya menerima itu. Karena mungkin angle yang dipandang dari sisi yang keliru, tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Kadang juga orang melihat orang dari masa lalu, itu juga nggak adil. Pokoknya orang dulu pernah begitu terus dianggap begitu terus, kan nggak boleh. Orang itu harus objektif kayak tukang jahit itu loh. Ya ketika kurus ya diukur kurus, ya gemuk diukur gemuk, kan nggak boleh. Terus kemudian 10 tahun yang lalu bajunya tetap ini. Ya kita sudah jadi gemuk, jadi tinggi ya. Nah orang nggak boleh terus dihukum dengan masa lalunya. Tapi kalau sekarang kan mainannya jejak digital. Iya. Itu kan hukuman masa lalu jadi. Iya, tapi ya kayak masa lalunya Umar itu musuhnya Nabi. Oh dia mau bunuh Nabi, tapi kemudian dia sekarang dikubur di samping Nabi. Kalau kita nggak bisa bahwa Khalid bin Walid itu dulu hampir bunuh Nabi, kemudian dia menjadi panglimanya Nabi. Artinya kita nggak boleh terus memandang orang itu dengan ukuran yang lama. Bahwa orang itu mungkin sudah berubah, orang sudah kearifan. Kadang kita membuat penilaian itu pada masa lalu. Oh karena dulu dia pernah begitu, sampai hari masih dianggap begitu. Ya kan orang kan boleh berubah, dia tambah pintar, tambah baik. Nah ini sebenarnya harus dihilangkan. Jadi kita mesti objektif. Saya kasihan kadang ada orang itu ya mungkin masa lalu pernah seperti itu atau seperti apa. Tetapi kan harus dilihat hari ini. Ya, progresnya kayak gimana ya? Iya, progresnya kayak apa gitu. Dulu saya kurus, sekarang gemuk, kan nggak boleh saya dikasih baju yang dulu. Nggak sedang sekarang ya. Ya diukur dengan ukuran hari ini. Itu adil itu Bang. Adil. Jadi jangan kadang kita itu kemudian masih ngitung masa lalunya. Akhirnya kemudian kita membuat barier. Ini kelompok sana, ini kelompok sana. Mestinya kita lebih tercerahkan ya. Kita harus bisa lebih luas bahwa kita pada tujuan yang sama, pada Tuhan yang sama, pada kiblat yang sama, pada Quran yang sama. Untuk apa kita mesti bermusuhan? Tidak ada untungnya. Dan saya bilang kita ini nggak usah lah kita mengkapling surga untuk kita sendiri. Surga itu luas. Iya. Nanti kalau kita sendiri sepi kan nggak nyaman juga. Surga kok sepi gitu kan. Jujur Gus, dulunya saya pikir Gus ini pas kita ngobrol sama Gus Faru sama Kiai Khalil bilang kan. Wah ngobrol sama Gus. Bayangan saya Gus ini tertisnya kaku kali orangnya. Soalnya dulu saya punya mindset gitu kan. Aduh, biasanya kalau dari mohon maaf nih kalau dari NU Jawa Timur agak apa namanya? Saya komunikasi agak kurang masuk gitu. Nah, buktinya,
Masya Allah. Ya itu dia, itu judgement yang bisa timbul karena mungkin kita sendiri ada minim informasi atau juga mungkin minim literasi kita kurang dalam, kurang jauh gitu mainnya gitu ibaratnya. Nah ini menarik nih. Kalau gue tadi ngomongin mengenai hijrah, ini kan banyak juga fenomena artis yang hijrah. Iya. Ya kan gitu kan. Ada yang ya di kalangan artis juga ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi banyak juga artis yang boleh ngaji ini ada yang banyak yang musuhin juga gitu kan. Tapi di zaman sekarang saya juga kalau dengan posisi sekarang udah ngerasa bahwa ya maklum juga karena memang posisinya ya di proses ini kayak saya dulu juga kadang mungkin terlalu nasihatin orang gitu, dikit-dikit nasihatin, dikit-dikit gimana kan seperti itu. Tapi ya mungkin waktu yang akan kembali memberikan momen mereka untuk sama-sama lagi gitu ya. Iya. Nah, Gus, kira-kira kelirunya apa sih Gus kalau artis hijrah itu, Gus? Apa yang keliru ya, orang hijrah itu kan berubah dari yang kurang baik jadi baik. Ya saya nggak ada yang keliru saya kira. Jadi yang menyebabkan ada mispersepsi atau kurang diterima ya barangkali kemudian dia itu berubahnya menjadi ke arah tidak ke tengah, jadi ke kiri terus ke kanan. Mestinya kan dia harusnya ke tengah. Ada orang itu kemudian dari sini yang sangat dari kiri kemudian belok kanannya tajam sekali. Oh, kirinya nggak terima banget ini. Iya, jadi kemudian dia kan menjadi sangat berlawanan sekali kan. Sebenarnya kan tidak harus begitu. Gitu. Bahwasanya Islam ini kan diajarkan dengan ilmu. Artinya ya dia mesti mengikuti apa yang dia ketahui dan dia bisa menerima pendapat orang lain. Sehingga kemudian sekarang saya lihat itu seakan-akan kalau sudah hijrah itu kemudian menjadi anti ini, anti itu, anti ini gitu lah. Menjadi kemudian musuh ini. Sebenarnya kan nggak perlu. Kita ini Muslim bersaudara. Ya ada yang sudah baik, ada yang masih berusaha jadi baik, ada yang sedang dalam proses. Iya, jadi saya kira itu mesti kita cari titik-titik temunya. Ya, mudah-mudahan juga ini penjelasan dari Gus tadi lumayan ya, ibaratnya mungkin memperingan friksi yang suka gesekan terjadi. Memang kadang-kadang ya memang di kita juga yang baru belajar juga banyak kesalahan juga. Mungkin ketika itu juga terpublish juga, kemudian jadi rame apa segala macam, ya kerap terjadi, namanya juga manusia Gus ya. Nah, Gus, kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh susah banget akur, Gus? Ibaratnya kok kayaknya dari sisi sini pasti ada sudut pandang mengenai sana begitu, dari sana begini gitu. Padahal sesama Muslim. Itu sebenarnya harus dihilangkan. Jadi kita tidak boleh melihara kebencian, kemarahan pada sesama umat Islam. Itu sebenarnya penyakit umat masa lalu. Ya, Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan kamu itu akan terjangkit penyakit umat masa lalu, yaitu al-hasad wal baghdha, kedengkian dan kebencian. Itu penyakit masa lalu. Jadi kebencian, kedengkian itu sebenarnya penyakit yang tidak boleh dipelihara. Orang muslim, sesama muslim itu bersaudara. Apapun dia berbeda ormas, berbeda aliran, harusnya tidak boleh menjadi sekat ya. Bahwa ini kemudian ada fanatisme. Di seluruh dunia juga terjadi begitu. Kelompok-kelompok merasa dirinya paling benar. Nah ini yang diperlukan kearifan pemimpin-pemimpin agama untuk kita bisa menerima dengan segala kerendahan hati. Perbedaan-perbedaan itu adalah kodrat, itu adalah fitrah. Tidak mungkin orang itu menjadi satu semua. Kalau Tuhan mau, dunia ini tidak ada orang kafir. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dunia ini dibikin muslim semua bisa. Tapi Tuhan memang kasih seperti ini supaya kita ada berjuang, berusaha. Maka yang harus dihindari bagaimana jangan ada narasi kebencian sama umat Islam. Bahwa untuk kita boleh berbeda, iya. Bahwa kalau dalam hasanah masa lalu itu ada, kalau secara fikih itu ada 4 mazhab. Dan itu biasa. Jadi Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi tidak kunut. Imam Syafi'i kalau sholat di samping makam Imam Hanafi, Imam Syafi'i pun tidak kunut karena menghormati Imam Hanafi yang tidak kunut. Orang dulu seperti itu. Berbeda tapi mereka saling menghormati. Ya ini yang harusnya kita kembalikan.
So, udah selesai masalah lu ya? Selesai lu masalah solusinya jadi juga. kunut tidak kunut, terawih 20 atau 8 itu semua udah selesai. Itu Tapi masalah. kayak baru turun sekarang kayak. Ya, itu ibaratnya kan kok di sosial media masih ributnya sama itu. Ya, itu karena mereka telat tahunya. Iya. Kita udah tahu jauh dulu ada orang bilang begini, ada orang bilang anjing tidak najis, saya tidak heran. Iya. Gus katanya anjing tidak najis. Iya, menurut Imam Malik. Dia bilang, kamu kalau orang mau makan anjing pun saya tahu kok siapa yang mengatakan. Tidak heran. Artinya perbedaan pendapat itu sudah terjadi sejak masa lalu. Karena memang ada beberapa ayat atau dalil yang multi tafsir. Dan kita tidak boleh menjadikannya itu menjadi tafsir tunggal. Sehingga kita yang hanya benar dan Anda pasti salah. Tapi Anda harus meyakini apa yang Anda lakukan benar. Saya meyakini saya orang NU, saya orang Syafi'i, saya orang Asy'ari. Saya meyakini apa yang saya lakukan benar. Tapi saya tidak mengatakan yang lain itu kafir, yang lain bid'ah, enggak. Ada punya pilihan-pilihannya. Bahwa nanti biarlah Allah yang menjadi hakim, ya kan? Kita jangan kemudian menjadi hakim atas kebenaran orang. Jangan perlakukan orang itu seperti Tuhan memperlakukan umat ini. Ya jangan kita mau jadi Tuhan terus menghakimi orang neraka. Emang kamu siapa? Jadi standar benar cuma di kita. Iya udah, kita ingin ngajak orang jadi baik. Kita ingin semua orang itu dapat hidayah. Jadi jangan malah orang kita nerakain. Nah, terus yang masuk surga siapa? Iya. Jadi orang yang belum sholat kita tuntun biar sholat. Orang yang belum nutup aurat kita ajak nutup aurat. Itu. Terus kalau masalah itu ada perbedaan penafsiran, itu sejak dulu sudah ada. Itu bukan hal yang baru. Ya. Dan itu rahmat supaya kita ini ya ada banyak pilihan gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya justru nih, ya mohon maaf nih Gus ya, ibaratnya melayani pertanyaan yang begitu mendasar ya dari saya karena saya baru banyak yang baru tahu. Tapi juga mewakili teman-teman yang juga banyak baru belajar juga, mau tahu juga, dan tentunya juga memang karena kita baru belajar pun jadi agak bingung, Gus. Pada saat ternyata ketika mulai belajar kita kaget. Ternyata ada beda ini, beda itu. Yang benar mana? Malah banyak yang akhirnya mundur lagi. Udahlah ribet. Ngapain ngaji ribet banget gitu. Ribut dulu gitu ibaratnya gitu kan. Maksudnya bukan hanya misalnya NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Jemaah Tabligh atau mana gitu ya. Ini sebuah konflik komunikasi yang nggak selesai-selesai. Padahal kan teman-teman ini ya namanya juga baru kepengen ya udah ya yang ibadah menemukan Allah dengan cara yang paling nyaman gitu ya, nggak perlu harus ikut organisasi sana atau sini gitu ya. Saya udah nyaman di sini gitu, tapi ya namanya kita masih belajar, masih ada yang masih maksiat, masih ada yang mungkin naik turun, masih ada yang ya butuh diingetin gitu. Nah kita punya falsafah tuh masih mending. Wah saya masih maksiat, masih mending mau ngaji gitu. Saya masih begini, ya masih mending mau datang gitu kan. Iya betul. Nah hal seperti itu memang bikin bingung. Saya juga yang mungkin cuma lebih setahun atau 2 tahun sebelumnya ikutan bingung juga sebenarnya Gus. Apalagi ya setelah kemudian mulai ikutan bikin Hijrah Fest nih ya. Kita pikir kayak bikin event biasa gitu ya. Ketika dijalankan kemudian ternyata banyak polemik dan macam-macam gitu Gus. Yang kita nggak pernah pikir itu. Kalau dulu biasanya bikin event, pengisi acara selesai, ini kontrak, udah selesai. Nggak tiba-tiba ketika bikin ini diserang satu sisi, ini diserang satu sisi, ya kita di tengah. Nah, padahal kita nggak mengarah kemana gitu ya, tapi ya keadaan yang membuat seperti itu, jadi ikut terbawa. Nah, kira-kira gimana ya Gus untuk ibaratnya memfahamkan teman-teman nih. Teman-teman ini kan justru karena baru ngerasa dapatnya kalimat pedas kebanyakan merasanya gitu. Ada yang bilang mungkin ini bid'ah, ada yang bilang sebelah sini bilang baru belajar ngaji gitu ya. Kemudian mohon maaf gitu, misalnya lagi bikin sesuatu harus dibubarkan gitu. Terus berarti saya Islamnya yang salah dong gitu, seolah-olah begitu. Nah ini bagaimana ya Gus ya untuk memahamkan mungkin banyak juga yang sekarang kebanyakan nonton kita justru emang baru belajar semua Gus. Kira-kira gimana untuk biar nggak salah paham? Jadi ya kita sedih sekali ya kalau seperti itu.
ada apa ya, fanatisme berlebihan pada seorang, terus membenci yang lain. Yang itu ya menurut saya hari ini harus sudah mulai dicairkan. Kata kuncinya komunikasi. Karena itu Nabi, sebetulnya kalau ajaran Nabi itu benar. Cuma kadang di lapangan aja orang kemudian mengklaim ya. Kalau Nabi kan mengatakan bahwa kamu tidak beriman sehingga kamu saling mencintai. Ini kita harus saling mencintai harusnya kita. Nggak boleh saling benci, nggak boleh. Terus Nabi bilang, kamu saya kasih tahu apa supaya kamu bisa saling mencintai. Nabi bilang, saling ucapkan salam. Artinya kita mesti saling komunikasi gitu loh. Kita ini kemudian semakin jauh itu karena yang sana nggak denger yang sini, yang sini nggak denger yang situ. Sehingga kemudian saling tuduh menuduh. Beda circle gitu ya. Iya, sebetulnya ini harus kita cairkan. Blok-blok ini harus kita cairkan. Bahwasanya Nabi itu mengajarkan kita itu supaya rukun. Bahwa Nabi mengajarkan umat ini seperti bangunan. Yang namanya bangunan ya pasti beda dong. Kalau cuma tembok ya bukan bangunan. Kalau cuma keramik ya belum bangunan. Yang namanya bangunan itu ya ada besinya, ada kayunya, ada kacanya, ada batanya. Jadi Nabi mengatakan umat Islam ini seperti satu bangunan yang saling menguatkan, gitu. Lah kita ini kadang nggak mau nerima itu, kita maunya sama semua lah. Kalau bata, ya kalau bata semua ya roboh. Kita ini harus ada yang jadi bata, harus jadi semen, harus jadi batu, harus jadi besi. Nah ini yang kita harus selalu kita ingatkan. Bahwa tidak boleh ada kebencian pada sama umat Islam. Quran saja mengajarkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan ada rasa tidak enak di hati, rasa dengki, rasa benci pada orang yang beriman. Sebenarnya berarti nggak ada akses untuk benci orang lain sebenarnya. Nggak ada. Islam itu mengajarkan, Al-Quran mengatakan innamal mu'minun ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Udah lepaskan bajunya, lepaskan ormasnya, lihat dia sebagai manusia. Jangan lihat bajunya. Kalau bajunya kelihatan Muhammadiyah, NU persis. Coba lihat dia sebagai manusia kan sama loh. Iya, benar-benar. Kita lihat harus lihat kacamata dia sebagai manusia, sebagai imannya. Jangan dilihat ormasnya, jangan dilihat partainya, beda. Kalau lihat bajunya, oh ini merah, biru, kuning. Karena Anda lihat bajunya. Tapi kalau dia manusia, dia kan manusia juga kan? Oh iya, benar. Ya udah lihat dia sebagai manusia, lihat dia sebagai muslim. Jangan dilihat bajunya. Nah, kadang kita ini mempertahankan itu buat kita terpecah-pecah, ya kan? Ini yang harus diakhiri. Jadi saya tidak setuju ada ideologi kawan lawan. Bahwa ini kalau ini kawan itu lawan, tidak boleh. Muslim itu semua kawan. Saya dulu pernah dibilang apa? Minhum gitu kayaknya. Iya, minhum. Itu orang lain, ini orang ini nggak bisa. Jadi Nabi itu mengajarkan kita itu bersaudara. Kita ini seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, seluruh tubuh sakit. Ya, orang mukmin itu kata Nabi seperti satu tubuh. Kalau kakinya tergelincir, seluruh tubuh sakit. Harusnya kita seperti itu. Tidak boleh ada orang sakit kita tertawa, itu jahat. Jadi tidak ada kalau ajaran Islam mengajarkan kebencian itu tidak ada. Ini juga sebenarnya bukan cuma buat Islam juga yang menonton acara ini. Nih value ini sebenarnya buat semua ya. Semua. Nabi itu mengajarkan lakukan untuk orang lain seperti kami ingin diperlakukan. Masya Allah. Jadi itu golden rule dari Kanjeng Nabi. Itu 15 abad yang lalu sebelum orang bicara asasi manusia, sebelum orang bicara tentang apa ini kesopanan, Nabi udah ngajarin itu. Lakukan untuk orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau orang gitu ya. Iya, kamu nggak mau dipukul jangan pukul orang. Kalau nggak mau dicubit jangan dicubit. Nggak mau ditipu jangan menipu. Itu pada siapapun, pada agama apapun. Masya Allah. Tapi Nabi kita itu mengajarkan bagaimana manusia itu menghargai kesetaraan, bagaimana orang saling mencintai. Dan Nabi sendiri bukan orang yang kalau sejarah bilang walaysa bihammazin wala ayyab. Nabi itu bukan pencaci maki, Nabi itu bukan tukang mencela. Nabi itu orang yang tutur katanya bagus. Kalau dia bicara seakan mutiara jatuh dari mulutnya. Bayangkan. Masya Allah. Beliau Rasulullah pernah menahzir nggak sih? Pernah menahzir nggak sih? Rasulullah itu kalau mengingatkan, tapi tidak dengan kebencian. Ada pembantu Rasulullah namanya Zaid, bernama Anas. Dia hidup 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah satu kali pun dibentak. Padahal dia pembantu. Kita itu kan sering marahkan sama pembantu. Itu salah taruh gelas lah, itu piring pecah lah.
Kita orang mungkin bisa bermanis-manis sama orang, tapi sangat membantu kita kan kadang suka silapkan spontan. Nabi tidak pernah menghardik membantunya 10 tahun. Artinya Nabi itu tidak ada kasarnya sama sekali. Masya Allah. Orang itu bisa bermanis-manis di depan orang, tapi kalau sama pembantu dia kadang kan ya suka sembarangan. Jadi ukuran yang paling dekat itu. Menarik ya. Kalau sekarang ini kita suka ada orang lain mungkin ada kekeliruan, kita dengan mudah menghujat atau menyerang gitu, apalagi di sosmed gitu ya. Mengaku seorang muslim misalnya. Saya jadi relate, saya pun pernah begitu, jujur. Saya juga pernah begitu. Terus kita mikir ya, kita belajar dari Nabi yang mana kalau gitu? Karena Nabi nggak ngajarin gitu. Nabi nggak ngajarin begitu, dan ulama dulu juga tidak mengajarin begitu. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu ingetin orang di depan orang itu kamu sedang mempermalukan dia. Tapi kalau kamu kasih tahu orang itu dalam diam, dalam sendiri, kamu sedang beri nasihat dia. Masya Allah. Tapi kalau kamu ngomong di medsos itu kamu nggak nasihatin, itu kamu permalukan orang. Masya Allah. Nggak boleh itu. Kayaknya perlu admin medsos itu kayaknya. Kayaknya perlu. Nggak boleh. Kalau kamu ingetin orang di depan orang itu kamu bukan ingetin, kamu mempermalukan. Gitu. Jadi kalau kamu ngingetin itu mestinya berdua. Baru ngingetin. Itu namanya ngingetin, ngomong yang baik, bukan terus kamu ngomong di depan orang begitu. Itu kamu permalukan. Apalagi di komen gitu ya. Di medsos, tak boleh. Waduh, teman-teman, ini pembicaraan santai tapi banyak gelapnya loh teman-teman ya. Ini nasihat buat kita semua. Jujur aja kita juga pasti pernah ngelakuin itu, di dalam hati pernah ada hasad juga pasti kayak begitu ya. Bisa manusiawi juga gitu. Nah, Gus, nih saya dari tadi gatal mau nanya sebenarnya Gus. Apa ya? Gus udah pernah denger Hijrah Fest belum? Atau gitu? Kalau pendapat Gus gimana? Saya belum pernah lihat ya. Saya belum pernah lihat, belum pernah dengar. Apa yang Gus dengar kalau enggak? Jadi begini, yang saya dengar itu ada salah persepsi bahwa ya sebagian orang mengatakan karena saya bertanya itu, kenapa kok Hijrah Fest dilarang? Saya kan ditanya wartawan, saya bilang saya tidak tahu kenapa dilarang. Kan saya tidak tahu. Ada yang saya tanya, kenapa? Dia bilang karena dia mendatangkan Ustadz Anu gitulah. Yang itu katanya itu kemudian pro khilafah. Saya bilang hari ini kan sudah tidak ada. Hari ini Hizbut Tahrir dilarang. Dan hari ini juga orang mau bikin khilafah dimulai dari mana? Dia tidak punya tentara, dia tidak punya sistem, dia tidak ikut pemilu, dia tidak punya DPR. Mau dimulai dari mana? Ini kan kita sedang diadu domba kayak zaman dulu dibilang ini PKI. Mana PKI-nya? Organisasi tanpa bentuk. Ini kan seperti apa ya? Kita sedang dibikinkan monster di pikiran kita, sesuatu yang berbahaya. Tapi menurut saya itu tidak. Kita tidak tahu itu di mana sebetulnya. Bentuk itu di mana gitu ya? Iya, sekarang dia bilang, oke, orang mau bikin khilafah, dimulai dari mana? Oh, dia tidak punya tentara. Ngaji aja belum lurus, udah langsung mikir gitu. Kalau ditanya siapa? Mau ngomongin khilafah aja baru bilang ini apa gitu. Ini orang kayak orang mimpi gitu. Kalau orang itu mempunyai pasukan, dia menguasai negara itu dengan cara apa? Menguasai parlemen, atau menguasai tentara, atau menguasai apa? Lah ini orang tidak berbuat apa-apa. Masa mau dia memberontak hanya dengan kaos, dengan bendera? Iya juga. Mungkin biar Kiai sedikit gambar, ada nggak gambar videonya? Saya ada sedikit penggambaran, mungkin nanti jadi bahwa yang disangkakan orang-orang itu sebenarnya salah paham dan keliru sebenarnya. Justru mungkin kalau dari sisi materi seperti ini. Nenek moyang, dulu leluhur kita di Indonesia udah begitu. Ya ngaji apa salahnya? Masjid, makam, Tidak bagus. masjid, makam, kampung, masjid, makam, semua berdekatan. Kenapa? Biar ingat mati, biar ingat sholat, biar kerukunan itu terjalin. Hijrah bukan hijrah tren, bukan gaya. Hijrah adalah tetesan air mata tengah malam. Hijrah adalah penyesalan atas kekurangan kita. Bagus. Ya. Jadi memang mungkin sebagai ini aja ya, kayak maksudnya ibaratnya kayak semacam info bahwa Hijrah Fest itu adalah kita gagas karena kita baru belajar ya. Kita kepengen ada teman-teman yang kemudian baru membuka usaha gitu ya. Kita kumpulkan di suatu tempat, mungkin baru keluar dari pekerjaannya gitu. Baru jual gamis atau nasi kebuli atau apa gitu di satu tempat.
yang kita datangkan pengunjung. Iya. Nah, cara datangkan pengunjung ya kita datangkan ustadz-ustadz yang di saat itu di tempat itu viral. Misalnya di Jakarta berarti di Jakarta atau di Medan siapa gitu kan. Nah, memang tim ahli untuk menentukan siapa yang menjadi penyeramah memang bukan dari kalangan ulama, memang dari sosmed, pegiat sosmed. Jadi mana yang disurvei bakalan rame karena kita kan mengawali bahwa ini sebagai crowd getter buat teman-teman bisa hadir. Nah, memang kami juga secara jujur, karena memang ilmunya masih kurang, kita nggak tahu ada fikroh-fikroh atau juga mungkin ini dari mana, itu dari mana, segala macam. Memang kita semua yang tampil di sana tidak membicarakan ekonomi, tidak membicarakan politik, atau menyerang atau tajam narasinya. Jadi kebanyakan ya ngomongin ekonomi, ngomongin hijrah itu bagaimana, lifestyle apa segala. Masih itu Gus ya. Jadi ibaratnya kayak kalaupun ada kalimat yang mungkin agak tajam pasti sudah viral sekarang. Nah, tapi alhamdulillah kan sekarang belum, mudah-mudahan nggak pernah ada ya bahwa barang bukti dari kita bahwa kita mengajarkan seperti itu gitu. Makanya ketika kemarin sempat ada ramai yang kemarin salah paham dari LDNU mengenai kita dirujukan kepada apa namanya salah satu lah gitu ibaratnya ya. Bahwa penceramah kita kalau nggak salah tercatat 46 orang, 20-nya itu dari NU. Jadi menurut saya, waduh, gurunya kita paling banyak dari NU sebenarnya gitu. Nah, itulah yang kita kembali secara internal pun berdiskusi gitu. Berarti memang ilmu kita dalam memahami banyaknya golongan ini belum terlalu paham. Satu itu. Dan juga mungkin ketika ada di satu wilayah kemudian salah paham dengan kami, yang patut disalahkan ya kami juga, karena kami mungkin belum paham untuk secara adabnya bagaimana komunikasi dengan setempat, atau juga mungkin bagaimana berkomunikasi dengan para guru. Ya namanya juga masih belajar, Gus. Nah, cuma memang alhamdulillah kemarin ketika keluar berita itu, kemudian ada apa namanya berita yang mengklarifikasi sebelum ini di sini kesempatan ini kita terima kasih juga buat Kiai Yahya, juga terima kasih untuk Gus Yakut, juga terima kasih untuk Gus Ipul, terima kasih juga untuk meluruskan gitu berita ini gitu ya, dan juga Kiai Kholil yang menginfokan. Akhirnya sekarang juga bisa bersilaturahmi dengan Gus Fahru ini. Malah ini menjadi PR buat kita bahwa menunjukkan kita belum terlalu paham ilmunya untuk menjalankan ini, bahwa ini ada beberapa bahasa yang berbeda. Nah itu. Nah kira-kira ada masukan apa nih Gus buat kita supaya ke depannya kita bisa lebih rapi lah gitu. Saya kira udah bagus ya ikhtiar untuk menggerakkan ekonomi, ikhtiar untuk mengajak orang berbuat baik. Itu sebenarnya harus kita sambut baik dari siapapun. Cuma masalahnya mungkin hanya soal komunikasi aja. Komunikasinya ya. Kan kita harus saling sapa aja. Jadi mungkin orang itu belum paham apa, atau dengar dari orang lain. Ya, saya kira kalau dia dengar dari sumber yang pasti, bahwa tujuannya apa, inginnya apa, saya kira tidak ada alasan untuk kemudian ditolak. Kalau saya sih lebih suka ya bahwa kita mesti objektif. Jangan orang dinilai dari masa lalunya. Kalau memang dia salah kan ada proses hukum. Kalau memang dia dianggap membahayakan negara, pasti polisi akan turun tangan, ya kan? Jadi kita tidak boleh mengambil wewenang negara untuk kemudian melakukan wewenang yang bukan wewenang kita. Jadi kita sama Muslim mestinya kita ya saling hargai. Bahwa kemudian kalau memang itu ada pelanggaran ya serahkan pada hukum. Ya, benar. Itu sudah benar. Nah cuma memang supaya ini harmoni, sekali lagi memang kita harus ada proses itu saling menyapa, saling menyapa, dan kemudian kita supaya kemudian lebih akrab ya. Kadang orang itu kalau tidak kenal maka tidak sayang. Orang itu kemudian melihat dari luar seakan begitu padahal tidak, ya kan? Makanya Nabi sendiri menyuruh kita itu saling salam, artinya saling tegur. Jadi kalau memang kita belum paham ya tanya aja, ketemu kita. Saya kira tidak ada alasan bagi sesama Muslim untuk tidak mau bertemu. Tidak ada alasan walaupun itu beda, walaupun itu tidak sama ormasnya, tidak sama alirannya sekalipun. Saya kira tidak ada alasan. Kita kalau ke Mekah kan ketemu semua di sana. Sholat jadi satu juga, mau yang NU, mau Muhammadiyah, mau yang apapun, ya kita kan menghadap kiblat yang sama, Quran yang sama. Untuk apa kita harus dibeda-bedakan? Jadi harus cari titik-titik temunya.
Jadi yang sama harus disamakan, yang beda ya udah biar beda. Memang nggak mungkin saling menghormati, nggak mungkin kita ini sama semua, tidak mungkin. Makanya ya kalau ada komunikasi kan bisa dipaham. Oh maksudnya itu seperti ini, maksudnya seperti itu. Dan memang kita harus terus berusaha untuk membuat pendekatan-pendekatan. Jadi kita hari ini harus menyepakati untuk tidak saling menghancurkan. Bahwa kita ini diciptakan memang dengan kodrat yang berbeda, ya kan? Tidak, kita jangan terlalu fanatik ya. Kita boleh yakin kebenaran, tapi jangan fanatis berlebihan sehingga kita menolak semua kebenaran dari orang lain. Semua yang lain pasti salah, saya pasti benar. Ini sikap yang tidak adil ya. Jadi Quran mengatakan Anda harus adil. Jangan sampai kebencian pada satu kaum membuat kamu tidak adil ya. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Kamu harus adil, itu jalan takwa ya. Jangan kebencian kemudian kita lihat semuanya jadi jelek. Tidak boleh. Jadi, gak fair gitu kadang-kadang. Gak fair, kadang kita itu gak fair, belum gak seneng, semua jelek aja sudah semua. Kayak orang mau habis cerai aja, semua jelek aja. Padahal dia hidup bertahun-tahun mesra. Habis dimati. Dia mesra bertahun-tahun lupa semua. Jadi tidak boleh orang membenci. Jadi yang ini yang harus kita mulai. Bahwa kita mesti buka jalan dialog. Ya. Jadi perbedaan kelompok, perbedaan aliran. Kita mesti bisa saling menghargai dan kita mesti bisa menerima kebenaran. Jangan menjadikan semua itu jadi tafsir tunggal. Ya kita harus mau menerima fakta bahwa itu perbedaan itu ada ya. Baik perbedaan antar agama atau sesama agama. Ya seperti mazhab, seperti aliran. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada keinginan untuk saling menghabisi. Bahwa hanya kita yang boleh hidup, yang lain nggak boleh. Saya kira itu mempersempit rahmat Tuhan itu. Masya Allah. Jadi dulu ada orang datang kepada Nabi, dia bilang, ya Allah berilah rahmat hanya saya pada Muhammad, jangan beri rahmat yang lain. Nabi marah, kamu mempersempit rahmat Tuhan. Kamu nggak boleh monopoli begitu. Jadi dia berdoa, rahmatilah saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Dimarahin sama Nabi, jangan kamu sempitkan sesuatu yang luas. Nah artinya kita mesti berrela bahwa kita ini semua kepingin jadi baik. Jangan ada yang mau monopoli surga, terus yang lain di neraka. Ya jangan tega amat lah. Kita ini kan kepingin masuk surga bareng-bareng aja gitu. Jangan kita tuduh orang ini bid'ah, ada bid'ah itu neraka. Anda mau surga sendiri. Ya cobalah kita mau memahami dari sudut orang lain berdiri. Makanya ya kita mesti tahu ya apa yang, kalau kita tahu maka kita tidak heran gitu. Ya, sulap itu ajaib kalau kita tidak tahu triknya. Kalau kita tahu triknya, ya sudah, oh ternyata begitu. Perbedaannya juga begitu. Mengapa dia begitu? Kalau saya tahu, oh ternyata dalilnya ini. Ya sudah, ngapain? Memang dalilnya beda. Kenapa dia begitu? Oh karena dia pandangan pada satu ini, ya gitu. Jadi apa yang beda memang tidak bisa disamakan. Tapi yang sama jangan dibedakan. Kita ini kan pada titik besarnya itu sama. Sholat dengan kiblat yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama, ya kan? Ya yang sama-sama ini yang harusnya kita utamakan daripada yang beda. Soal kunut tidak kunut, ya yang tidak sholat subuh aja yang salah. Mau ada kunut tidak kunut, ada sholat subuh, udah bagus lah. Ini mirip salah satu playlist kita nih. Ada orang Indonesia nikah dengan bule gitu. Dengan sedikit persamaan mereka bisa hidup bareng. Nah kita dengan sedikit perbedaan, gotok-gotokan dari perbedaan itu, aduh, ini menarik. Kita harus malu. Cuma gimana Uni Eropa 24 negara bisa bersatu. Sementara Arab itu negara kecil-kecil menjadi 23 negara, nggak bahasanya sama, tapi mereka nggak bisa rukun. Ini malu. Sebetulnya kita harus semuanya harus mulai menyadari. Jadi sudahlah, jadi guru yang terbaik itu Nabi, nggak ada yang lain. Makanya ya kebenaran itu apa yang diajarkan Nabi. Dan Nabi tidak mengajarkan kita berpisah-pisah. Nabi tidak mengajarkan kita benci. Nah, ini yang harus semuanya harus sadar. Jadi kita mesti mulai bisa mau dengar orang lain. Ya. Kita mesti dengar orang lain pasti punya alasan. Ya kan. Kalau memang itu benar atau benar, kita mesti ada persepsi apa. Kadang kita itu kan karena hanya melihat selintas, kemudian kita merasa, wah itu kok begitu. Ya, judgment gitu. Padahal kalau kita tahu alasannya, mungkin kita akan bisa nerima. Ya, seperti ini. 70 kali tadi tuh. 70 kali ya. Jadi kalau kamu tidak suka, tidak setuju beberapa orang, coba carikan 70 alasan yang supaya kamu bisa nerima dia. Kalau 70 alasan itu kamu tidak bisa terima, curigai hatimu yang busuk.
Masya Allah. Masa orang udah masuk 70 alasan kamu belum mau nerima. Jelek-jelek gitu ya, aduh. Ya, secara jujur kita juga pernah ngelakuin itu, teman-teman. Tapi di sini alhamdulillah memang ini rezeki buat secara pribadi saya masa rezeki untuk dengerin ilmu ini gitu. Dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman semua di mana memang ada beberapa tembok yang runtuh deh. Gus di pandangan saya gitu ya. Karena belum paham. Tadi kan Gus bilang ya, kalau kita udah paham, kita jadi nggak kaku lagi. Maksudnya karena kita udah tahu gitu kan. Dulu pandangan kita yang ngerasa ada yang apa namanya superior nih, ada yang eksklusif nih. Kalau enggak dia nggak boleh, misalnya kayak gitu awalnya. Tapi dengan penjelasan Gus tadi, ya mungkin kitanya belum duduk bareng aja, atau juga mungkin belum saling memahami. Masalahnya memang kita kan cita-cita kepengen ukhuwah nih ya, Muslim berbeda-beda tapi bisa ukhuwah berbarengan tuh mimpi banget gitu, walaupun mungkin masih panjang perjalanan. Makanya ketika kemarin ada salah paham di salah satu kota, kita sebut dengan reschedule dikarenakan insya Allah akan terjalin ini. Persahabatan ini, persaudaraannya akan terjalin. Mungkin bukan kita, mungkin orang lain yang ngejalanin. Tapi insya Allah akan ada jalinan ini. Dan waktu apa ibaratnya kita pun nggak pernah ada statement apa-apa, Gus, karena kita tahu bahwa ini saudara juga, saudara juga, dan salah pahamnya ini karena kita belum mengkomunikasikan, gitu. Jadi, alhamdulillah ada komunikasi ini, pembicaraan ini yang membuat nggak menyalahkan siapa-siapa teman-teman, nggak ada yang perlu disalahkan. Kadang-kadang kalau saya lihat nih komen ini ribut, serang-serangan sesama Muslim. Itu kita sedih. Yang ketawa yang lain loh gitu. Kita mau alih-alih mau bikin ini tapi kok perang gitu. Kok malah dia nyela-nyelaan gitu. Walaupun ini lagi belain kita nih. Nggak ada bela-belaan gitu. Emang kita sama dia sana musuhan enggak kan? Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan barrier ini sedikit demi sedikit akan jadi apa namanya runtuh satu persatu. Mudah-mudahan mudah-mudahan obrolan kita ada wasilah ke sana, Gus. Jadi kita NU kemarin kita baru mengadakan pertemuan internasional di Bali yang kita sebut dengan R20. Itu kita ngumpulin orang dari seluruh dunia, dari berbagai agama. Kita Ketua Umum PBNU ingin berbicara tentang bagaimana ide dasar semua agama, bagaimana kita bisa saling menghargai untuk menghentikan perang, menghentikan kebencian antar agama. Dan alhamdulillah kemarin sudah mulai ada ini kan, bagaimana Muslim di India itu menjadi musuh atau ketegangan dengan orang Hindu. Kemarin kita datangkan orang-orang Hindu itu, mereka melihat bagaimana kita di Indonesia, di Pulau Bali yang mayoritas Hindu, kita bisa hidup bersama kok. Tidak harus kita bermusuhan. Bagaimana saya sempat berbicara dengan Rabi Yahudi Israel, saya berbicara dengan orang dari Ortodoks Rusia. Artinya kita ingin mengatakan bahwa udahlah, kita mesti saling hargai sebagai manusia. Kalau itu pun tidak seagama, kita itu sama manusia. Ya kan? Kita ini bersaudara, kalaupun tidak senegara, kita itu sebagai manusia ini kan sama. Diciptakan dari Nabi Adam. Kita kan diciptakan dari satu jiwa. Jadi kakek moyang saya bukan kera, kakek moyang saya Adam. Jadi kita ini bersaudara sebagai manusia. Jadi sudah harus dihentikan kebencian itu. Nah, ini kita sedang bangun jembatan itu. Kemarin di Bali, tahun depan kita akan mengadakan di India. Karena seperti kita tahu di India itu kan kalau mau pemilu terjadi kekerasan-kekerasan terhadap Muslim di sana. Nah, kita sudah berbicara dengan Hindu di India, dengan Buddha, bahwa kita ini punya kearifan. Bagaimana agama itu jangan menjadi masalah. Harusnya agama itu jadi solusi. Karena kalau agama membuat dalil kita jadi perang, terus untuk berarti agama ini tidak bawa kebaikan. Agama harusnya jadi solusi, agama itu harus menjadi ketentraman. Nabi aja menyuruh kita hargai tetangga. Dan disebut muslim, non-muslim, pokoknya tetangga. Iya, oke. Kita ini menghargai dia sebagai manusia, gitu loh. Nah, ini harus kita hidupkan lagi. Jangan kemudian kebencian-kebencian itu membuat kita semakin tidak nyaman, berjarak, dan agama menjadi problem. Agama ini harus menjadi solusi. Bahwa semua agama ini harusnya mengajarkan kebaikan. Tidak boleh ada kebencian atas nama agama. Dan tidak boleh orang Gus Yahya bilang, saya tidak boleh ada orang kemudian membolehkan menyerang orang lain. Kalau yang kamu teroris, kalau ini tidak teroris. Kalau Amerika nyerang Irak itu boleh, nggak boleh dong, dia sama-sama membunuh kok. Siapapun tidak boleh melakukan teror, siapapun tidak boleh melakukan kekerasan. Jangan kalau kemudian kalau kelompok ini teroris, kalau ini bukan, nggak bisa dong. Kita hentikan semua.
siapapun, agama apapun, jangan saling nyakiti. Jangan saling mengganggu. Kita mesti harus saling menghargai. Ini kan kehidupan era yang sudah harus era kerjasama kan. Dunia ini sekarang sudah bekerja sama. Masa kita mau jadi musuhan sendiri kan lucu. Benar. Waktunya bersanding bukan sudah bersaing. waktunya bersanding kan udah lewat. Itu masa tahun dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Ini sekarang udah selesai. Kalau kita mau perang lagi habis kita sudah. Nah, ini ini menarik. Ini di luar prediksi saya sebenarnya pembicaraan ini. Apakah semua Gus di NU pemikiran seperti Gus? Sebetulnya ya pemikiran kita yang asli ya orang Muslim Indonesia itu sangat toleran, sangat moderat. Cuma akhir-akhir ini ada dua kutub yang kemudian menarik orang untuk menjadi saling berbenturan. Jadi seperti aksi reaksi. Jadi ada pihak-pihak tertentu, jadi ada yang kemudian membuat narasi seperti itu sehingga kemudian menimbulkan narasi yang sama. Sehingga seperti kebencian dilawan kebencian, api lawan api. Oh, ini ya. paham saya. Jadi ibaratnya justru umat Muslim objek. Iya, objek jadi dari padahal semestinya nggak ada itu ya? Harusnya tidak boleh ada. Cuman ini ada memang yang kita harus waspadai ya. Jadi dari mungkin gejala aliran transnasional yang kemudian mereka membuat satu ketegangan ya kan melawan apa yang sudah ada yang diyakini banyak orang sehingga kemudian masing-masing menjadi bereaksi gitu loh. Ya ini yang sebetulnya harus kita hindarkan. Kalau asli masyarakat Indonesia, budaya kita itu sudah budaya yang sangat santun. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat sopan menduduknya. Bahkan kalau teman-teman saya di Arab bilang orang Indonesia itu orang yang paling baik hati sedunia. Kita itu sosial baik hati loh Indonesia. Kita ini orang yang dermawan. Orang kita itu orang loman, dermawan. Nenek moyang kita itu semuanya itu saling tolong menolong, gotong royong, guyup. Dan Muslim Indonesia itu pada akar aslinya itu Muslim moderat. Buktinya kita ini ya Islam masuk Indonesia dari mayoritas Hindu Buddha kan tanpa ada pertumpahan darah. Bagaimana Borobudur tidak disentuh, candi-candi juga tidak ada yang dirobohkan. Kita kan bisa menerima akulturasi budaya, kita bisa masuk dengan damai. Dan itu sudah terjadi berabad-abad. Bahkan kita pesantren saya berhadapan dengan gereja, tidak ada masalah, tidak pernah. Kita itu bertahun-tahun sebenarnya kita tidak ada masalah. Cuma akhir-akhir ini kemudian kita sedang dibentur-benturkan sesama Muslim, dibenturkan kelompok dengan kelompok. Nah, ini yang kemudian menjadi situasi menjadi tidak kurang baik. Tadinya anteng-anteng aja. Sebenarnya kita anteng-anteng dulu NU Muhammadiyah juga sudah ada, juga sudah beda, kunut dan tidak kunut, tapi kan tidak pernah musuhan. Baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi akhir-akhir ini kemudian ada sekelompok orang yang kemudian membawa ideologi kekerasan, sehingga kemudian timbullah reaksi yang sama. Apalagi umat Muslim ininya reaktif lagi ya. Akhirnya direaksi dengan reaksi kan berlebihan akhirnya kemudian. Lain yang kemudian harus kita saling sadari bahwa kita mesti kembali ke jati diri kita bangsa ya. Kita ini bangsa yang sangat toleran, sangat baik. Bahkan waktu saya kemarin saya di Mesir, saya ikut satu kongres internasional. Ada seorang profesor dari Singapura namanya Profesor Rohan Gunaratna. Dia bilang saya dan dia bicara di podium, negara dengan toleransi terbaik itu Indonesia. Masya Allah. Mayoritas Muslim dan dia bisa menerima perbedaan, dia bisa menerima agama lain dan tidak menuntut apa-apa dan dia bisa hidup harmoni. Ini karakter yang asli kita. Dan akhir-akhir ini kemudian ada benturan dia karena ada yang memancing. Ya ini yang harus kita hentikan. Jangan ada orang yang boleh ngaduk-ngaduk kita. Jangan ada orang yang membawa ideologi kekerasan. Ini kan ada orang yang kemudian mau niru-niru di luar negeri sana yang ngafir-ngafirkan orang atau yang yang bersikap yang kemudian sifatnya itu menjadi sangat destruktif. Lainnya yang harus dihentikan. Kita itu berbeda-berbeda, tidak ada masalah. Tapi gimana saling menghargai. Ya, makanya ini harus ada yang saling ngerem. Saya lihat sih alhamdulillah kalau pimpinan NU Muhammadiyah saya kira sudah sangat dewasa. Ini sudah saling menghargai dan saya lihat ada keakrabannya. Mungkin ada beberapa kelompok-kelompok lain yang baru ya yang kiranya itu mungkin
belum terbiasa di Indonesia, belum kemudian ya? belum duduk bareng sehingga kemudian masih ada kecurigaan, kekakuan. Dan ini kita berharap ya dulu NU Muhammadiyah juga begitu. Pada tahun-tahun awal dulu ya agak begitu, tapi kan kemudian mereka bisa bertemu, bersatu dan lebih cair ya, Gus Dur cair, Pak Hasyim cair. Ya kita berharap ke depan semua komunitas muslim ini masing-masing pemimpinnya saling menyadari, bisa saling memahamkan bahwa saya NU tapi saya tidak perlu benci yang lain. Ya kita baik-baik aja. Saya berteman dengan Muhammadiyah, saya pengurus MUI, di MUI itu ada sekian banyak ormas. Ya baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi nggak perlu harus kita mesti pertentangan untuk apa? Iya. Justru itu, saya juga ngerasa berapa puluh tahun di Indonesia ya. Mungkin baru belakangan ini ada. Iya, ada apa namanya? Mungkin bisa dibilang gesekan ya. Ada narasi-narasi yang membuat kita itu kayaknya harus dibenturkan. Dan ini yang harus diakhiri. Bahwa kita mesti menyadari Muslim itu saudara. Bahwa cari titik temunya. Kalau memang ada yang beda ya memang beda, tidak ada masalah ya. Tetapi titik temunya inilah yang harus kita lihat ya. Kalau memang yang beda tidak bisa disatukan, ya yang sama ini jangan dibedakan. Iya. Makanya kita bisa nerima, ya oke, Anda begitu. Dan dengan orang ini semakin paham, ya. Kalau orang itu semakin pintar, maka akan semakin moderat. Ya. Saya lihat mereka itu yang belum moderat, yang masih saling serang, ya kayak orang baru belajar karate itu loh. Ya masih ban putih itu kayaknya udah jagoan. Iya. Kayak semua mau diserang aja. Saya ban putih agak kuning dikit lah. Iya. Tapi kalau orang itu sudah pintar, itu pasti akan menyadari. Kayak kita ini di pimpinan ormas itu, kayak seperti kita di MUI atau saya di NU, nggak ada masalah kita berteman baik dengan semua pimpinan ormas yang lain. Nggak ada, ya kita saling mengerti. Iya. Ada kedewasaan. Ada kedewasaan karena orang itu kalau dia sudah semakin pintar, dia akan semakin tahu dan tidak caci orang. Jadi kalau yang masih suka caci-caci itu karena dia tidak banyak tahu. Maka dia kemudian masih menganggap ngegas dirinya paling benar. Nah makanya ini kan harus ada proses. Makanya saya pesan ya ayolah saya senang orang ngaji di YouTube bagus. Cuma bagaimana kemudian jangan kemudian ada satu fanatisme berlebihan yang membuat benci orang. Oke, Anda boleh ngaji siapa saja, lihat yang baik, lihat isinya lah ya. Jangan kemudian ada yang provokasi ya, mungkin karena kan banyak konten di YouTube itu mungkin tidak semua terverifikasi. Sehingga mungkin bukan cuma YouTube, ada TikTok, ada TikTok, ada ini, ada itu. Nah ini yang mesti kita bisa milih dan milah. Jadi dengarkan yang lebih baik ya. Saya kira orang akan punya nurani, punya kejernihan, akan bisa menilai. Mas Ari belajar dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kemudian juga akan menilai, oh ini akan diproses lagi sini. Berproses ya. Jangan asal semua orang bilang begini aja begitu. Ya kita mesti dengar. Jadi lihat apa yang dia katakan. Lihat apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan gitu lah. Masya Allah. Jadi, orang itu kan ya ada salahnya juga. Ya namanya manusia ya. Ya kalau memang kurang bagus ya jangan didengar gitu lah. Ya, Islam itu sempurna, Muslim yang nggak sempurna ya. Ya, jadi kita yang. Waduh, ini daging semua nih. Kayaknya suatu saat nanti kalau ada Hijrah Fest lagi, kayaknya Gus ini harus menjadi salah satu pembicara. Ini adem banget nih kayak kita dengar kayak gini nih. Atau juga mungkin siapa tahu NU kita bikinin Hijrah Fest khusus NU gitu misalnya. Gak ada masalah sih sebenarnya. Boleh, gak ada masalah. Aduh, ini sebenarnya justru mudah-mudahan ya jebolin dua pihak pagar gitu ya. Iya. Salah pahamnya mungkin ya tadi apalagi ungkapan memaklumkan 70 kali itu memang nggak ada opsi atau peluang untuk suuzon orang. Kita mesti harus baik-baik sangka aja semua. Waduh. Jangan ada kebencian di antara kita. Dan kadang memang kebencian itu kata ayah saya. Jadi ayah saya dulu bilang, nak itu dia nasihatin saya. Ada satu nasihat katanya. Jadi kadang kita itu justru sesama tokoh itu yang menjadi apa ya nggak rukun. Kadang tokohnya juga ngajarin yang begitu. Kadang kata ayah saya dulu ada iblis datang bawa gerobak kata ayah saya.
isinya 12 karung. Ditanya sama si Abdul Qadir, apa itu? Ini hasud, mau dibawa kemana? Yang satu saya bagi di pasar. Mau semua orang pasar kan saling berantem, Akhirnya 11 karung saya bagi ke kiai-kiai katanya. Artinya kan sama tokoh ini juga hasudnya tinggi. Aduh. Tapi emang ya kiai juga manusia. Iya manusia juga ya. Akhirnya kadang orang itu antar tokoh ormas, kemudian menjadi fanatik, menjadi. Nah ini yang harus kita sadari, sudahlah. Mungkin ini rahasianya Allah nyuruh kita saling ta'aruf kali ya? Iya harus saling pasti beda. Supaya. Aduh luar biasa, terima kasih banget nih Gus waktunya Gus. Ini secara pribadi jujur bahwa banyak membuka folder-folder baru, pintu-pintu baru, pemahaman baru yang mudah-mudahan juga begitu juga teman-teman di rumah. Bahwa ya sesama saudara ya kita berhusnuzon gitu. Apa yang bisa kita lihat kebaikan dari setiap mungkin opsi-opsi yang kita pikir nggak ideal buat kita, tapi ternyata kalau kita pikir lagi selalu ada kebaikan di sana yang bisa kita maafkan teman. Aduh Gus, mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah Gus. Amin. Masih banyak yang perlu mendengarkan nasihat Gus seperti ini dan mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kira-kira ada nasihat terakhir apa Gus buat kita nih? Yang baru belajar lah buat kita nih, apa nih? Ya kita mesti terus belajar. Saya senang jadi teman-teman artis, anak-anak muda mau ngaji itu sebuah kesempatan yang bagus dan itu saya sangat suka sekali ya, saya senang sekali. Jadi tren ini ada tren anak-anak mau ngaji dengan bentuk apapun, dengan gaya yang sesuai kekiniannya. Yang penting ya itu tadi saya katakan supaya lebih banyak ngaji, supaya kita lebih banyak tahu referensinya semakin luas dan kemudian jangan ada fanatisme berlebihan pada seseorang sehingga kita bisa menerima perbedaan, bisa menerima kebenaran dari yang lain. Itu saya kira kuncinya saling menghargai itu, saling kita nyapa ya kan. Udahlah yang penting kita titik samanya itu tadi. Ya. Ketika kiblat kita sama, Quran kita sama, Nabi kita sama, terus kenapa harus dipisah-pisah? Di masjid sholatnya bareng juga. Sholatnya bareng juga, dan kepala kita taruh di lantai semua. Benar. Jadi Tuhan itu menyuruh kita taruh wajah, itu kan sesuatu yang paling kita banggakan, yang dibelikan make up paling mahal. Itu suruh taruh di lantai tempat kaki. Artinya jangan ada kesombongan lah di kita itu. Jadi yang tempat yang paling tinggi ini kita taruh di bawah, di tempat kaki. Ini sudah lepaskanlah kesombongan di depan Tuhan, ya kan? Jadi kita mesti sholat itu harus membuat kita itu tawadhu. Jadi asar sujud itu bukan jidat hitam. Jadi Tuhan Al-Quran mengatakan kan asar sujud ya. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Orang mukmin itu terlihat tandanya di wajahnya dari bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah efek hidupnya. Dia menjadi tawadhu. Yang disebut athar sujud itu adalah bukan jidat hitam. Bukannya jadi. Kalau jidat hitam mah ditutup juga bisa. Tapi orang itu menjadi tawadhu. Sujud itu kan menaruh kepala kita, organ yang paling mahal yang kita banggakan di tempat yang paling bawah. Artinya tidak ada kesombongan sama sekali di depan Tuhan. Jadi orang itu efek sholat itu adalah tawadhu. Ketika dia tidak merasa lebih sombong, lebih dari yang lain. Ketika dia mau menerima perbedaan, dia menerima kebenaran, dia mau menerima orang lain sebagai saudara dia. Itulah efek sujud. Jadi kalau dia pun rajin sujud, jidatnya hitam tapi dia suka marahin orang, ngafirin orang, itu nggak ada efeknya berarti. Keras gitu ya. Dia masih sombong, berarti dia merasa dia paling benar. Masya Allah. Efek sujud itu kadang ketika dia tawadhu. Jadi efek sujud itu adalah bagaimana dia itu menjadi hamba Tuhan. Ya, dia bukan menjadi Tuhan, bukan kemudian dia mengadili orang, bukan. Itu Tuhan. Yang mengadili kita itu Tuhan. Benar. Kita jangan jadi Tuhan, kita ini hamba, ya kan? Maka jangan ada kesombongan. Jadi asar sujud itu adalah tawadhu itu. Itu efek sujud. Kalau kita sujudnya benar, pasti kita tidak sombong. Kalau kita masih sombong, sujud kita belum beres. Daripada kita mikirin ngejudgement orang, kita perbaiki dulu sujud kita ya. Masya Allah, teman-teman. Waduh, ini nasihatnya juga daging juga ya. Zaman Rasulullah SAW dulu kita Nabi ngislamin orang, masa kita malah ngafirin orang. Waduh, jasa kelahir nih. Gus, waktunya ini bukan kaleng-kaleng teman-teman yang nasihatin kita ini.
Ketua Ikatan Gus-Gus se-Indonesia. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan silaturahmi kita ke depannya, dan mudah-mudahan juga kita jadi lebih maklumi apa perbedaan kita dengan saudara-saudara kita. Terima kasih Gus waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.